Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kak Dinirat. Kali ini kita melanjutkan soal Ukom Bidan SKB CPNS tentang kebidanan yang dibuat oleh tim soal Ristek Dikti. Jadi Kak Dini tulis sumbernya di sini ya, itu sumbernya. Oke, sekarang kita mulai aja. Gimana sih soal Ukom kebidanan dan siapa tahu masuk ke soal SKB kebidanan. Soal kedua 1. Seorang perempuan umur 28 tahun G3 P1A1 hamil 32 minggu datang ke Polindes dengan keluhan bengkak pada kaki sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan berkurang setelah diistirahatkan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah normal, semuanya normal, suhunya normal, TFU 30 cm, DJJ 144 kali per menit teratur. Kapankah rencana kunjungan ulang pada kasus tersebut? Jawabannya adalah B. 2 minggu. Pada kasus tersebut termasuk kehamilan normal karena UK 32 minggu atau umur kehamilan 32 minggu, TFU 30 cm dan tidak ada kelainan lain sehingga sesuai dengan pola kunjungan ulang ibu hamil normal bahwa jika memasuki kehamilan trimester 3 maka minimal dilakukan 2 kali, yaitu sebelum UK 36 minggu standar kunjungannya adalah tiap 2 minggu sekali dan setelah 36 minggu standar kunjungannya adalah tiap 1 minggu sekali. Soal ke-22, seorang perempuan umur 27 tahun G3 P1A1 hamil 20 minggu datang ke BPM untuk pemeriksaan kehamilan. Hasil anamnesisnya merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya normal, P24 kali per menit, suhu tubuh normal, HB-nya 11,2. Berapakah dosis tablet FE yang dianjurkan sesuai kasus tersebut? A. 1 kali 60 mg, B. 2 kali 60 mg, C. 1 kali 80 mg, D. 2 kali 80 mg, E. 1 kali 120 mg. Jawabannya A. 1 kali 60 mg. Kasus tersebut merupakan kehamilan normal karena tanda-tanda vital normal dan HB atau hemoglobin lebih dari 11 sehingga tidak masuk kategori anemia. Untuk asuhan yang tepat adalah memberikan Fe atau zat besi 1 kali 60 mg saja. Soal ke-23. Seorang perempuan umur 25 tahun G1 P0A0 hamil 8 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya normal, N-nya 88 kali per menit, suhu tubuhnya juga normal, P20 kali per menit, TFU belum teraba, HCG urin positif. Informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Rujuk ke rumah sakit, B. Tirah baring, C. Penkes fisiologi kehamilan, D. Observasi dalam 24 jam, E. Penkes tanda-tanda bahaya. Jawabannya C. Penkes fisiologi kehamilan. Ibu perlu mengetahui fisiologi kehamilan. Fisiologi kehamilan adalah seluruh proses fungsi tubuh pemeliharaan janin dalam kandungan yang disebabkan pembuahan sel telur oleh sel sperma. Saat hamil akan terjadi perubahan fisik dan hormon yang sangat berubah drastis. Soal ke-24, seorang perempuan G1 P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis keluhan disertai mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 80 kali per menit, P20 kali per menit, suhu tubuh normal, TFU 30 cm, DJJ 146 kali per menit, denyut jantung janin maksudnya, teratur, HB 10, protein urinnya negatif. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut?
A. Gejala hipotensi, B. Anemia fisiologis, C. Suspek bayi kecil, D. Gejala preeklamsi, E. Kehamilan malposisi. Jawabannya B. Anemia fisiologis. Pada kehamilan akan terjadi suatu anemia fisiologis yang terjadi sebagai akibat peningkatan volume sirkulasi dan komponen plasma yang tidak sebanding dengan peningkatan komponen seluler, sehingga akan terjadi gambaran hemodilusi. Jika kadar Hb 10-11 dianggap sebagai anemia fisiologis delusional atau pseudoanemia. Jika seorang wanita hamil dikatakan anemia patologis kadar Hb-nya kurang dari 10, suatu anemia patologis dikategorikan berat atau disebut anemia grafis jika kadar Hb 6 saja. Soal ke-25, seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya normal, nadi 80 kali per menit, suhu tubuh normal, TFU 30 cm, denyut jantung janin 146 kali per menit, teratur Hb 10 gram, maksudnya Hb 10, protein urinnya negatif. Tindakan pertama apakah yang tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Konseling persiapan kegawat daruratan, B. Memberikan suplemen tambah darah, C. Melakukan kolaborasi dengan dokter, D. Konseling penambahan nutrisi, E. Melakukan rujukan ke rumah sakit. Jawabannya B. Memberikan suplemen tambah darah. Pada kehamilan, anemia fisiologis yang terjadi disebabkan oleh berkurangnya persediaan zat besi yang penting dalam pembentukan hemoglobin. Kebutuhan zat besi dalam kehamilan adalah sebesar 1000 mg. Sekitar 300 mg ditransfer aktif untuk janin dan plasenta, 500 mg untuk peningkatan massa hemoglobin, dan sekitar 200 mg dikeluarkan melalui saluran cerna, urin, dan kulit. Jumlah total 1000 mg ini pada umumnya melebihi simpanan besi pada kebanyakan wanita. Jumlah untuk plasenta dan ekskresi melalui saluran cerna, urin, dan kulit adalah kehilangan mutlak yang pasti terjadi meskipun ibu berada dalam kekurangan besi. Sementara itu, kandungan zat besi total yang dimiliki wanita normal hanyalah sekitar 2-2,5 gram. Jumlah ini tidak mencukupi kebutuhan besi yang meningkat cepat pada trimester kedua kehamilan, sehingga bila tidak ada tambahan besi eksogen, konsentrasi hemoglobin dan hematokrit turun cukup besar pada saat terjadi hipervolum pada darah ibu. Soal ke-26, seorang perempuan umur 24 tahun G1P0A0 hamil 36 minggu datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaannya semuanya normal, TFU 30 cm, DJJ 164 kali per menit, Hb 10, protein urinnya negatif. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Melakukan rujukan, B. Memasang infus RL, C. Resusitasi intrauterin, D. Konseling persiapan kegawat daruratan, E. Melakukan kolaborasi dengan dokter. Jawabannya C. Resusitasi intrauterin. Denyut jantung janin pada kasus menunjukkan angka 180 kali per menit menunjukkan janin mengalami fetal distress atau takikardia. Kompetensi dan kewenangan bidan pada kasus kehamilan fetal distress adalah segera melakukan rujukan ke rumah sakit Ponek. Sebelum merujuk ke rumah sakit, bidan harus melakukan tindakan awal untuk stabilisasi atau pertolongan awal dengan cara melakukan resusitasi intraurin. Cara melakukan resusitasi intraurin adalah memastikan ibu mendapat pasokan oksigen yang cukup, memastikan asupan cairan ibu memadai dengan pemberian cairan lewat infus, mengubah posisi ibu dengan memintanya berbaring di sisi kiri. Hal ini bertujuan mengurangi tekanan rahim pada vena besar dalam tubuh, yaitu vena cava, yang dapat mengurangi aliran darah pada plasenta dan janin. Soal ke-27,
Seorang perempuan umur 24 tahun G1P0A0 usia kehamilan 38 minggu datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal, semuanya normal, TFU-nya 34 cm, DJJ 105 kali per menit, HB-nya 11, protein urinnya negatif. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Gawat janin, B. Anemia ringan, C. Kehamilan normal, D. Suspek janin besar, E. Hipotensi. Jawabannya A. Gawat janin. Diagnosis gawat janin atau fetal distress ditegakkan bila ditemukan gejala klinis seperti mekonium kental berwarna hijau terdapat di cairan ketuban pada letak kepala, denyut jantung janin di atas 160 per menit atau takikardia, di bawah 100 per menit, denyut jantung tidak teratur atau bradikardia. Soal ke-28, seorang perempuan umur 22 tahun G1P0A0 hamil 36 minggu 9 bulan datang ke PPM dengan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, semuanya normal. TFU 34 cm, denyut jantung janin 100 kali per menit, HB-nya 10, protein urinnya negatif. Bidan memberikan oksigen pada ibu sebanyak 5 liter per menit dan merujuk ibu. Evaluasi segera apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Pola denyut jantung janin, B. Hasil laboratorium darah, C. Perubahan tekanan darah ibu, D. Perubahan frekuensi nadi ibu, E. Perkembangan keluhan pusing ibu. Jawabannya A. Pola DJJ. Pada kasus tersebut, dari seluruh komponen indikator hasil anamnesis dan hasil pemeriksaan fisik diketemukan beberapa kondisi yang membutuhkan pemantauan, yaitu yang pertama, keluhan sering pusing, hipotensi, letak janin oblik, denyut jantung menunjukkan pola mengarah pada bradikardia, kadar HB ibu di batas ambang normal. Soal ke-29, seorang perempuan umur 22 tahun datang untuk pertama kalinya ke BPM dengan keluhan haid tidak haid 2 bulan. Hasil anamnesis menikah 4 bulan yang lalu dan melakukan hubungan seksual secara rutin. Hasil pemeriksaannya semuanya normal, TFU belum teraba. Hasil pemeriksaan penunjang HCG urin positif. Fokus tujuan apakah yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? A. Memastikan kehamilan ibu, B. Deteksi dini kelainan letak, C. Membangun hubungan baik, D. Adaptasi penerimaan kehamilan, E. Pencegahan emesis gravidarum. Jawabannya C. Membangun hubungan baik. Fokus kunjungan awal pada pemeriksaan kehamilan adalah untuk membangun hubungan baik antara pasien dan dokter, antara bidan dan pasien atau klien. 30. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 24 minggu atau 6 bulan datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis sering merasa lelah dan mudah mengantuk. Gerakan janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda. Tekanan darah normal, nadi normal, P normal, TFU setinggi pusat, balotemen positif. DJJ 120 kali per menit. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. HB, B. Glukosa urin, C. Reduksi urin, D. Inspekulo, E. USG. Jawabannya adalah HB. Untuk menunjang diagnosis dan rencana asuhan pada kasus tersebut dibutuhkan pemeriksaan HB apakah keluhan yang dirasakan disebabkan karena anemia atau tidak. 31. Seorang perempuan umur 25 tahun G2P1A0 hamil 37 minggu datang ke BPM untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil anamnesis ibu sering pusing dan mudah lelah.
Hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda, tekanan darah normal, nadi normal, TFU 30 cm, puka, kepala belum masuk PAP, DJJ 120 kali per menit, HB 10,5. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Bayi besar, B. Anemia ringan, C. Anemia berat, D. Panggul sempit, E. Hipotensi. Jawabannya adalah B. Anemia ringan. Pada kehamilan trimester TM1 dan 3 kadar hemoglobin normal di atas 11. 32. Seorang perempuan 35 tahun G1P0A0 hamil 32 minggu atau 8 bulan datang ke BPM dengan keluhan lemah. Hasil anamnesis sering letih dan lesu, hasil pemeriksaan tampak lemah, konjungtiva merah muda, tekanan darah semuanya normal, HB 10. Bidan memberikan tablet Fe plus asam folat. Kapankah waktu yang tepat untuk mengevaluasi keefektifan asuhan pada kasus tersebut? A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 3 minggu, D. 4 minggu, E. 5 minggu. Jawabannya D. 4 minggu. Evaluasi untuk keefektifan pemberian Fe dan asam folat sebaiknya dilakukan 1 bulan kemudian. 1 bulan setelah pemberian Fe atau asam folat, bidan perlu melakukan pemeriksaan hemoglobin kembali. 33. Seorang perempuan umur 27 tahun G2P1A0 hamil 36 minggu atau 9 bulan datang ke BPM dengan keluhan sering sakit kepala. Hasil anamnesis tidur cukup, hasil pemeriksaan normal, puka, presentasi kepala belum masuk pintu panggul atau PAP, DJJ 142 kali per menit reguler, ekstremitas bawah odema. Bidan melakukan pemeriksaan protein urin dengan hasil menggumpal. Bagaimanakah penafsiran hasil pemeriksaan penunjang pada kasus tersebut? C+++. Pada pemeriksaan kualitatif, reduksi urin dengan hasil menggumpal dapat diinterpretasikan hasil positif 3, yaitu plus. 34. Seorang perempuan umur 25 tahun G2P1A0 hamil 24 minggu yaitu 6 bulan datang ke BPM untuk kunjungan kehamilan. Hasil anamnesis gerakan janin aktif dirasakan, hasil pemeriksaan tekanan darah normal, nadi normal, suhu normal, DJJ 140 kali per menit, balotemen positif. Berapakah TFU yang sesuai pada kasus tersebut? A. Setinggi pusat, B. 3 jari di atas pusat, C. 3 jari di bawah pusat, D. 3 jari di atas simfisis, E. Pertengahan pusat, PX. Jawabannya A. Setinggi pusat. Untuk usia kehamilan 24 minggu, jawabannya adalah TFU setinggi pusat. TFU kehamilan untuk jawaban yang lain adalah sebagai berikut. Setinggi pusat adalah 24 minggu, jari di atas pusat adalah 28 minggu, jari di bawah pusat 20 minggu, jari di atas simfisis adalah 12 minggu. Soal ke-35, seorang perempuan umur 26 tahun G1P0A0 hamil 30 minggu datang ke BPM dengan keluhan tungkai bengkak sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis tidak ada keluhan pusing, hasil pemeriksaan tekanan darah normal, nadi normal, suhu tubuh normal, TFU 28 cm, DJJ 148 kali per menit, protein urinnya positif. Rencana asuhan apakah yang diberikan pada kasus tersebut? A. Tungkai ditinggikan saat tidur. B. Tidur dengan posisi semi-fowler. C. Tidur menggunakan kasur yang lunak. D. Jalan-jalan waktu pagi selama 1 jam. E. Anjuran merendam kaki dengan air hangat. Jawabannya A. Tungkai ditinggikan saat tidur biar enggak bengkak. Ibu hamil dengan keluhan tungkai bengkak akan mereda dengan posisi kaki lebih tinggi supaya aliran darah balik di pembuluh darah balik yaitu vena menjadi lancar. Karena sudah menjadi fisiologisnya klep pembuluh darah balik pada ibu hamil,
tonusnya melemah akibat pengaruh hormon progesteron. Untuk opsi jawaban A, B, C, dan E bukan merupakan jawaban karena tidak dapat memberikan solusi tungkai bengkak. 36. Seorang perempuan umur 28 tahun hamil 32 minggu datang ke Puskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis sering BAK sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya normal, suhu tubuhnya normal, TFU 30 cm, DJJ 148 kali per menit. Presentasi kepala 3/5. Penyebab apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Ibu sering minum air putih. B. Letak kandung kencing berdekatan dengan uterus. C. Peningkatan natrium dan garam dalam tubuh ibu hamil. D. Uterus yang mulai membesar menekan kandung kencing. E. Kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin. Jawabannya E. Kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin. Fisiologis kehamilan TM3 adalah terjadi penurunan bagian bawah janin atau kepala yang akan menekan kandung kemih sehingga kapasitas kandung kemih berkurang. Jika terisi air kencing sedikit saja sudah terasa ingin berkemih. Jadi ibu hamil yang udah gendut banget itu nanti pasti sering kencing. 37. Seorang perempuan umur 27 tahun G2P0S1 hamil 36 minggu datang ke Puskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, ibu memberi ASI eksklusif pada anak pertamanya dan telah diberikan imunisasi TT pada umur kehamilan 20 minggu. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal, nadi normal, P20 kali per menit, suhu tubuh normal, TFU 32 cm, presentasi kepala belum masuk PAP, PUKI, DJJ 140 kali per menit. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Edukasi gizi seimbang. B. Diskusi persiapan laktasi. C. Informasi tanda bahaya trimester 3. D. Konseling persiapan pendamping persalinan. E. Memberikan suntikan tetanus toksoid kedua. Jawabannya E. Memberikan suntikan tetanus toksoid kedua. Pada usia kehamilan 34 minggu, seorang G2P0A1 seperti primipara karena belum pernah melahirkan. Seharusnya bagian terbawah janin sudah masuk PAP pada usia kehamilan 34-36 minggu, sehingga perlu diberikan prioritas pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya kehamilan. Untuk opsi jawaban yang lain, A. Tidak ada indikasi untuk diberikan TT. B. Persiapan persalinan belum menjadi prioritas karena ada hal yang lebih penting. C. Dan D. Tidak ada indikasi untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang gizi dan nutrisi ibu hamil. Tinggal 8. Seorang perempuan umur 23 tahun G1P0A0 hamil 35 minggu datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, cemas menunggu persalinannya. Hasil pemeriksaan, tekanan darah normal, semuanya normal, TFU 32 cm, presentasi kepala, DJJ 140 kali per menit. Pendidikan kesehatan apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Penerimaan diri. B. Kebutuhan seksual. C. Tanda-tanda persalinan. D. Teknik pernafasan. E. Adaptasi psikologi trimester 3. Jawabannya adalah E. Adaptasi psikologi TM3. Adaptasi psikologi TM3 karena pada seorang ibu hamil TM3 akan mengalami perubahan psikologis terkait persalinannya, akan merasakan cemas apakah persalinannya akan normal, apakah bayi yang dikandungnya mengalami kecacatan ataukah tidak. 39. Seorang bidan melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil umur 24 tahun G1P0A0 usia kehamilan 10 minggu dengan keluhan mual muntah di pagi hari sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya normal, semuanya normal, TFU-nya belum teraba, HCG urinnya positif. Anjuran apakah yang paling tepat pada kasus itu? A. Makan sering dengan porsi kecil. B. Menghindari makanan yang terasa pedas. C. Menganjurkan makanan tinggi karbohidrat. D. Mengkonsumsi buah yang mengandung vit C. E. Meningkatkan frekuensi makan makanan yang berlemak.
Jawabannya A. Makan sering dengan porsi kecil. Dengan makan sedikit dapat mengantisipasi kekurangan nutrisi karena mual yang dirasakan ibu. 40. Seorang bidan desa bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan melalui PWS-KIA. Dalam pencatatan tersebut diketahui data cakupan K1 bulan ini adalah 85%. Data cakupan K1 bulan lalu 75%. Target K1 di wilayah tersebut adalah 60%. Apakah kesimpulan terhadap status cakupan K1 di wilayah tersebut? A. Baik, B. Jelek, C. Cukup, D. Kurang, E. Meningkat. Jawabannya adalah A. Baik, karena semuanya di atas 60%. Analisis grafik PWS-KIA terdapat beberapa jenis. Kalau status baik, angka cakupan melebihi atau di atas target dan angka cakupan bulan ini meningkat dibanding dengan cakupan bulan yang lalu. Status kurang, angka cakupan melebihi target namun lebih rendah dari cakupan bulan yang lalu. Cukup status, angka cakupan meningkat dari bulan lalu namun tetap di bawah target wilayah. Status jelek, angka cakupan melebihi target. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share. Terima kasih.